Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hari ini kita akan belajar materi menulis teks deskripsi. Setelah pembelajaran ini, saya berharap kalian mampu menulis sebuah teks yang dapat membuat pembaca seolah-olah melihat, mendengar, bahkan juga merasakan apa yang kalian ceritakan. Nah, pada pertemuan kali ini, kita belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 dengan materi menulis teks deskripsi. Pembelajaran ini berlangsung selama 2 pertemuan atau 4 jam pelajaran. Sebelum kita mulai, saya jelaskan dulu kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Pertama, kita akan melakukan apersepsi untuk mengingat pengalaman kalian semuanya. Setelah itu, ada permainan singkat agar suasana belajar lebih menyenangkan. Kemudian kita akan mempelajari materi, dilanjutkan latihan, dan di akhir pembelajaran kita akan melakukan refleksi. Setiap pembelajaran tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Pada materi ini, kalian diharapkan mampu menulis sebuah teks berdasarkan hasil pengamatan secara runtut dan mudah dipahami. Jadi, bukan hanya pengetahuan teorinya, tetapi kalian juga harus mampu mempraktikannya. Setelah belajar hal ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian teks deskripsi, mengenali struktur dan kaidah kebahasaannya, kemudian mampu menulis teks deskripsi sederhana dengan menggunakan hasil pengamatan kalian sendiri. Sekarang saya ingin bertanya kepada kalian, pernah tidak kalian menceritakan tempat wisata kepada teman kalian sampai teman kalian berkata, "Wah, aku jadi ingin ke sana." Nah, menurut kalian, mengapa cerita kalian bisa membuat orang lain membayangkannya? Nah, ternyata itu karena kalian menggunakan kata-kata yang mampu menggambarkan suatu tempat dengan jelas. Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Sekarang coba perhatikan gambar di depan. Apa yang pertama kali kalian lihat? Apa warnanya? Bagaimana suasananya? Kalau kalian berada di tempat itu, bagaimana perasaan kalian? Dari jawaban kalian tadi, sebenarnya sudah mulai belajar mendeskripsikan suatu objek. Oke, sebelum masuk ke materi inti, kita bermain sebentar. Permainannya bernama Tebak Aku. Nanti salah satu teman kalian mendeskripsikan sebuah benda yang ada di kelas tanpa menyebutkan namanya. Teman-teman yang lain menebak benda tersebut. Semakin rinci deskripsinya, semakin mudah juga ditebak. Siap bermain? Oke. Baik, sekarang kita masuk ke materi inti. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, mencium, atau merasakan objek tersebut. Jadi, tujuan utama teks deskripsi adalah menghadirkan objek dalam imajinasi pembaca. Kalau begitu, apa tujuan teks deskripsi? Tujuannya adalah menggambarkan suatu objek sejelas mungkin. Saat menulis, kita tidak hanya mengandalkan penglihatan. Kita juga menggunakan pendengaran, penciuman, perabaan, bahkan kadang-kadang pengecapan.
Semakin banyak panca indera yang digunakan, semakin hidup tulisan kita. Sekarang kita lihat ciri-cirinya. Pertama, membahas satu objek secara khusus. Kedua, menjelaskan secara rinci. Ketiga, membuat pembaca seolah-olah melihat objek tersebut. Dan terakhir, teks deskripsi bisa bersifat subjektif maupun objektif. Teks deskripsi ternyata ada beberapa jenis. Yang pertama adalah deskripsi subjektif, yaitu berdasarkan pendapat atau perasaan penulis. Kedua, deskripsi objektif, yaitu berdasarkan fakta. Ketiga, deskripsi spasial, yaitu menjelaskan letak atau posisi suatu tempat. Menurut kalian, apa saja yang bisa dideskripsikan? Betul, tempat bisa, orang juga bisa, bahkan benda atau hewan juga bisa. Intinya, semua yang bisa kita amati dapat dijadikan objek deskripsi. Perhatikan struktur pertama. Namanya adalah identifikasi. Di bagian ini, kita memperkenalkan objek, misalnya nama tempat, lokasi, atau gambaran umum. Ibarat memperkenalkan tokoh dalam sebuah cerita. Bagian kedua adalah deskripsi bagian. Disinilah kita menjelaskan objek secara rinci. Misalnya warnanya apa, bentuknya bagaimana, apa yang didengar, apa yang terasa. Bagian terakhir adalah penutup. Isinya berupa kesan atau simpulan penulis. Sekarang kita lihat contoh teks deskripsi tentang Danau Toba. Coba kalian perhatikan, bagian mana yang merupakan identifikasi? Lalu, bagian mana yang termasuk deskripsi bagian? Dan yang terakhir adalah penutup. Dengan contoh ini, kalian akan lebih mudah memahami struktur teks deskripsi. Agar tulisan menjadi menarik, kita harus menggunakan pilihan kata yang tepat. Misalnya, daripada menulis indah, kita bisa menulis berkilauan, hijau membentang, atau jernih kebiruan. Kita juga dapat menggunakan kata kerja panca indera, serta maja sederhana agar tulisan terasa lebih hidup. Selain itu, gunakan kalimat yang rinci. Jangan hanya mengatakan kelasnya bagus, tetapi jelaskan mengapa kelas itu bagus. Misalnya bersih, dindingnya berwarna putih, terdapat tanaman hijau, dan udara terasa sejuk. Sekarang, kita belajar langkah-langkah menulis. Pertama, menentukan objek. Kedua, menentukan tujuan. Ketiga, melakukan pengamatan. Keempat, membuat kerangka. Kelima, mengembangkan menjadi paragraf. Dan yang terakhir, menyunting agar tulisan lebih baik. Saya punya beberapa tips. Kalau ingin tulisan kalian lebih bagus, jangan hanya mengandalkan ingatan. Cobalah mengamati objek secara langsung. Gunakan banyak kosakata. Jangan lupa membaca ulang hasil tulisan sebelum dikumpulkan. Sebagai rangkuman, hari ini kita sudah belajar pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, hingga langkah-langkah menulis teks deskripsi. Kalau kalian memahami semua ini, kalian akan lebih mudah membuat teks deskripsi sendiri. Sekarang, saya cek pemahaman kalian. Silahkan kerjakan soal berikut. Kerjakan dengan teliti. Kalau ada yang belum dipahami, silahkan untuk bertanya. Selanjutnya, kalian akan menulis teks deskripsi. Kalian boleh memilih salah satu objek.
bisa taman sekolah, bisa teman sebangku, bisa juga kamar tidur. Ingat, gunakan struktur yang benar dan libatkan panca indera. Nanti, hasil tulisan kalian akan dinilai berdasarkan 4 aspek. Yang pertama, kesesuaian struktur. Kedua, kaidah kebahasaan. Ketiga, perincian panca indera. Dan yang keempat, kerapian tulisan. Jadi, jangan hanya fokus pada isi, tetapi juga perhatikan penulisannya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, saya ingin mendengar pendapat kalian. Apa yang sudah kalian pahami? Bagian mana yang masih sulit? Menurut kalian, apa manfaat mempelajari teks deskripsi? Terima kasih atas semangat belajar kalian hari ini. Saya berharap setelah pembelajaran ini, kalian lebih peka dalam mengamati lingkungan sekitar. Karena setiap objek yang kalian lihat bisa menjadi inspirasi untuk menulis teks deskripsi yang menarik. Pada halaman ini, berisi daftar referensi yang menjadi sumber penyusunan materi pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa, sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.